Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa indikator yang sudah saya buat dengan detail logikanya. Sebenarnya hanya dua ini yang menyangkut bridge action, yang rejection candle sama pin bar ini, candle pin bar ini ya. Tapi saya jelaskan satu persatu. Linknya nanti saya taruh di deskripsi channel ya. Oke. Di sini tren auto Fibo dan zero lag EMA. Jadi pembacaannya ketika Fibonacci di atas maka akan sell dan di bawah akan buy. Tapi kita menunggu momen dimana break EMA ya, break daripada moving average-nya. Jadi di sini kita bisa sell, di sini kita bisa sell dan seterusnya. Di momen yang paling bagus setelah ini sudah terbentuk, ini sudah terbentuk, ini sudah terbentuk, jadi ini pullbacknya. Di sini kita bisa sell. Kita bisa juga untuk menonaktifkan Fibonacci biar lebih minimalis untuk grafiknya. Seperti ini saja. Ini cocok buat scalping dan pembacaan tren. Kita bisa juga gunakan di tren H1, artinya H1 masih bullish karena di atas moving average yang sudah kita atur di sini ya. Kalau M15 nampak bearish karena sudah di bawah tren bearishnya. Sebenarnya untuk Fibonacci ini kita juga bisa gunakan untuk target, artinya kemungkinan target di M15 ada di sini untuk menyebut Fibonacci yang selanjutnya. Di sini beda time frame, beda pembacaan, tapi kita hanya fokuskan di satu time frame dengan kombinasi indikator lainnya. Oke, penjelasan singkat tentang tren auto Fibo ini sudah clear ya. Saya hapus semua di sana. Ini saya matikan. Kemudian structure, ini structure standar lah ya. Di sini ada higher high, higher low, dan lower low. Di sini di pengaturan ada tren, biasanya saya hanya gunakan kalau ini diaktifkan semua bisa untuk pembacaan tren. Yang saya fungsikan biasanya hanya ini higher high dan higher low dan lower low atau higher high. Artinya ini tren sedang turun karena sudah membentuk higher high. Selama tidak di break lower low, artinya tren masih tetap akan naik. Nah ini ya, kalau seperti ini artinya apa? Higher high, higher low sudah ada. H1 belum tampak lower low terakhir di sini. Trennya sedang bullish. Sebenarnya ini nggak seberapa signifikan untuk digunakan. Yang paling menarik dua candle yang sudah saya jelaskan di awal karena ini real price action ya. Oke, kita lihat di pengaturan. Pengaturannya seperti ini. Minimum konsekutif, artinya ini rejection candle, hanya saya gunakan dua. Misal kita gunakan 3, pembacaannya dia akan mencari 3 rejection yang sudah terjadi. Ini 1, 2, 3 dan dia sudah terjadi, 1, 2, 3 dan sudah terjadi, 1, 2, 3 dan ini di blok.
kita selalu gunakan 2. Kemudian ini saya bedakan dengan pada umumnya ya. Di sini pengaturannya seperti ini, artinya ini mencari candle M15, H1 dan seterusnya. Kemudian di sini ada deteksi candle, di mana terakhir ada di H4 ya, ini ya H4. Kita cari di H4 terakhir, ini terakhir ya, yang paling muncul paling terakhir, artinya deteksinya di H4 di sini. Kenapa saya pakai pola-pola seperti ini? Selalu ketika ada pola seperti ini akan ada tren besar setelahnya. Di sini, di sini, di sini. Nggak mungkin dia sideways, nggak mungkin, pasti akan ada tren besar setelahnya. Nanti di akhir video kita akan coba untuk analisa mapping hari ini. Kalau ini show Fibonacci level, artinya nah ini targetnya, ini target 1, target 2 dan seterusnya. Jika candle sudah breakout, jika candle tidak, ini pola ini tidak bisa digunakan saat muncul dan langsung eksekusi, tidak ya, bisa kombinasikan dengan yang lain. Biasanya saya tidak gunakan ini. Reverser ini artinya berbalik, dia berbalik di bawah. Kalau ini hanya contoh ya, di sini kan show only leads Fibonacci, artinya hanya Fibonacci terakhir yang kita gunakan di sini. Tapi dalam situasi tertentu ini kita bisa gunakan untuk mencari SNR kuat. Di sini ada SNR kuat. Suatu saat SNR ini kita bisa gunakan untuk buy. Ketika harga menyentuh di sini kita bisa buy. Artinya ini ada sesuatu yang kuat di situ ya. Dan area pola pattern ini bisa kita gunakan untuk pullback. Di sini ada pullback. Kalau menyentuh area ini kita bisa pullback area sini ya, karena di sini kan ada pattern yang sudah dijelaskan. Pengaturan saya ini enggak saya gunakan karena cenderung saya menggunakan manual, Fibonacci manual. Untuk hari ini penggunaan pemanfaatan dari pattern ini ya, ini seperti ini ya. Di sini kan pola yang sudah diblok oleh indikator ini dari kemarin sudah terbentuk. Ketika sudah terbentuk di sini, ini kan belum terbentuk, kemudian ketika terbentuk harga tes area 1,8, tes area ini sudah tertembus, 1,4 tertembus, 1,8 gagal 2 kali, dan kemungkinan besar nanti kita akan mencari area untuk buy sampai TP2. Setidaknya TP1 pun ini sudah berapa ratus pip, lebih dari 100 pip. Oke, lebih dari 200 pip ya. Ya 100-an lah. Kita lanjut di indikator selanjutnya. Ini sudah ya, pengaturannya sudah semua, sudah saya jelaskan semua. Ini berbalik, ini untuk melihat Fibonacci.
kita coba untuk di time frame yang lebih kecil, di time frame yang sudah terjadi ya. Contoh ini kan baru terjadi, di sini terjadi. Kita bisa tarik Fibonacci-nya seperti ini. Kita menunggu breakdown. Nah, di sini kan, di sini sudah ada rejection. Jadi saat ini sudah terjadi, kita nggak bisa langsung eksekusi di sini nggak bisa ya. Kita tunggu beberapa candle selanjutnya. Ini kan gagal, yaitu gagal berulang kali gagal, dan akhirnya market terbang sampai menyentuh TP4, Kita coba cari yang sell. Dari tadi buy, kita coba cari yang sell. Ini sell. Di sini terlihat jelas bahwa ada pola yang sudah kita konversikan menjadi indikator. Ini bisa dicatat ya, 1,4, 1,8, 2,4, 2,8. Ketika dia tidak menembus atas, artinya menembus bawah. Ya, seperti itu aja. Kita bisa eksekusi ketika tidak bisa menembus atas, artinya menembus bawah. Kita coba di sini targetnya ini dulu ya. Targetnya ini dulu, baru kita bicara ini. Ini sudah targetnya kan sudah tertarget di TP4, baru kita bisa bicara ini. Ketika ini kan pola 1 ini sudah tertarget, jika ada pola kedua, artinya pola pertama ini sudah tidak berlaku. Contoh ini juga, contoh pattern setelahnya. Jika pattern ini sudah tertarget batas batas atas atau batas bawah, ini kan ngejar batas bawah ya, karena gagal naik ke atas, jadi ngejar batas bawah. Artinya sampai batas bawah, kemudian muncul ini yang berlaku, seterusnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita acuan di sini untuk target sampai terus target, tapi jika ada muncul lain-lain, lupakan pattern yang sebelumnya. Saya biasanya melihat di time frame besar dulu. Kalau tidak ada di time frame besar ini, artinya di sini kan time frame besar dulu, baru kita lihat di time frame kecil. Eksekusinya hanya di breakout. Ketika kita sudah marking area, ini, kita bisa gunakan trend auto Fibo atau struktur indikator ini ya. Selalu dengan target minimal target 2 lah, nggak pernah muluk-muluk sampai target 4. Biasanya saat kita open posisi 2 layer, yang satu sudah target, yang satu kita SL plus sampai dibiarkan sampai target selanjutnya. Oke ya, sudah dipahami untuk pattern ini. Kita berlanjut di sini. Ini sangat menarik ini.
Di sini pembacaannya tampilkan EMA. EMA di sini berfungsi hanya untuk SNR. Tapi SNR ini kan selalu bergerak terus-menerus, tidak objektif. Tapi untuk entry di saat tren seperti ini, di sini ini SNR. Di sini ada, nah ini saya aktifkan semua karena tadi bertabrakan dengan rejection candle, saya matikan ini ya. Ini saya hidupkan semua. Sebenarnya indikator ini untuk pullback, penamaannya harusnya pullback ya, karena indikator ini memang berfungsi untuk pullback, pembacaan pullback. Di sini hanya untuk tren setelah pullback. Untuk ini hanya alat bantu eksekusi di market yang sedang berjalan. Tapi secara keseluruhan candle ini untuk pullback. Oke, kita lihat di H4, selalu melihat di time frame besar. Artinya di sini ada pullback, di sini ada area pullback. Kurang lebihnya jangan berpaku pada horizontal ini, kurang lebihnya di baris-baris ungu ini kita tarik. Di sini ada area pullback, di sini ada area pullback. Jika nantinya suatu saat entah dia naik terus turun, ini bisa jadi open posisi kita, bisa jadi open posisi kita. Itu fresh pullback ya, ini pullback yang masih belum tersentuh. Kita beralih ke H4. Kemarin juga ada pullback yang sudah tersentuh. Ini saya hidupkan lagi. Di sini nanti ada pullback kuat. Di sini nanti karena kan tren di konsekutifnya dia naik, di sini ada pullback. Jika nanti tersentuh area ini, kurang lebihnya seperti ini, kita bisa buy. Di sini buy. Jadi nanti ada buy limit di sini, kita di 81 akan ada buy. Di 81 akan buy karena ada pullback inside bar. Pembacaan candle ini inside bar. Inside bar sendiri ketika ada candle kemudian candle itu dimakan di dalamnya, di ungu-ungu ini termasuk pola inside bar ya. Jadi artinya memang pola ini di dalam candle di dalam candle itu adalah inside bar seperti ini. Oh ya, yang paling penting jangan lupa kita gunakan Forex.com, karena hanya Forex.com ini yang benar-benar membantu di pola-pola candle atau price actionnya ya. Jadi mappingnya di sini ada pola, di sini ada pola. Jika ini gagal penembusan, artinya mengejar di 2767. Tapi ini sudah sangat cukup karena pertama, tren masih kuat naik, dibantu dua ini, tren masih kuat naik. Keduanya, di sini ada pola tadi ya, pola candle konfirmasi, memang informasinya naik. Dan ketiga, di sini ada pullback. Jadi memang harusnya tetap akan naik. Oke, kalau kita lihat ke belakang, kapan hari sempat naik tinggi di sekitar 2716 kalau nggak salah, 2716 ini ya. Ini kita tandai dulu di sini. Di sini ada pullback.
Di sini ada pullback indikator, ini sedang bekerja di sana. Nah, ya di sini ya. Ketika naik, turun, kemudian turun. Ini kan sudah, ini di jam malam, ini sesi US. Kemudian dia berjalan. Nah, di saat sesi selanjutnya, sesi London, dia tersentuh di jam 15.00 kan ya, dia tersentuh. Kita bisa eksekusi sampai di sini ya, sampai selanjutnya dia pasti terbang karena ini pullback kuat itu di atas M15, M30 dan seterusnya ya. Jadi di sana dia terbang. Nah, pullbacknya fresh. Di sini ada pullback fresh lagi. Di sini ada pullback fresh lagi. Terus naik. Kita coba di M15, artinya masih banyak pullback daripada di time frame lebih besar. Pembacaan indikator ini inset bar. Kalau pembacaan sebelumnya di sini pin bar, ini inside bar. Kalau ini pakai EMA biasa dan Fibonacci. EMA kita bisa matikan biar nggak pusing, EMA-nya kita matikan. EMA hanya untuk ketika sudah tersentuh kita bisa follow the trend di garis-garis EMA SNR itu. Nah, ini sudah kena pullback, ini termasuk kena pullback karena pembacaan pullback inset bar. Di sini ada inset bar. Sudah saya otak-atik, belum bisa untuk menggambar kotak seperti ini, hanya garis. Mungkin untuk kedepannya kita bisa modifikasi lagi biar lebih presisi. Nah, ini pullback yang baru terbentuk. Jika dia ke sini akan naik. Kita nggak tahu, di sini ada pullback juga. Nggak tersentuh. Belum muncul pullback lainnya. Minimal di time frame 15 menit ya. Untuk yang suka scalping bisa gunakan di time frame 5 menit untuk pullback ini. 5 menit ini take profitnya ya lumayan, minimal 50 pip, minimal 50 pip. Nah, di sini banyak munculnya kalau
kalau pullback di M5. Contoh di sini tadi harga bergerak turun, tes harga bergerak turun, tes area support, gagal support, tes area pullback, pembacaan pullback dari histori sebelumnya, tapi tertembus. Dia gagal turun karena lebih kuat daripada demand atau support. Kemudian kita bisa entry di saat breakout. Di sini kita bisa entry dan terbang. Nah, di sini kita bisa entry lagi karena ini pullback. Ini sudah berapa pip ini? 34 ke 44, 100 pip lebih. Nah, itu ini sideway ini biasanya pagi ya. Oh, ini jam malam, ini dini hari nih. Dini hari sideway banyak insect bar. Di sini ada pergerakan kelesuan daripada pasar karena di sini kan sudah jam dini hari. Ini baru aktif pagi sesi Asia. Kita bisa gunakan pullback ini di sesi Asia. Oke, caranya seperti apa jika kita tidak menggunakan TradingView Premium? Caranya seperti ini. Pertama, kita gunakan dulu paling bawah ini pullback. Kita lihat dulu di time frame besar. Minimal berapa? Minimal M15. Di sini ada area untuk pullback atau breakout. Jadi nanti eksekusi kita misal di sini tembus, kita bisa eksekusi kayak begini. Di sini juga ada area. Kita sudah punya 2 area. Ini kita nonaktifkan karena kan kita bayangkan TradingView kita masih basic ya, hanya bisa dua indikator. Kemudian di sini kita lihat ini ngejar atas atau ngejar bawah. Kalau sudah ngejar atas artinya di bawah. Sudah ngejar atas, ini TP3. Ini sudah nggak berlaku karena sudah ngejar target TP3, artinya memang tren turun. Kita lihat strukturnya. Jika dia downtrend seperti ini, artinya kita mencari sell ya. Seperti itu ya. Oke. Yang paling penting ini. Nah, Fibonacci-nya kita matikan. Ini dan 2 ya ini. Nah, kita bisa eksekusi. Jadi kita di sini di jam 11.30 kita masih fokus sell. Misal nanti menyentuh awan atas ini, kita bisa sell sampai target pullback. Kita bisa gunakan di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini kan sudah ada tanda-tanda memang disuruh turun. Sebenarnya kalau scalping hanya ini saja cukup.
tapi kan kita perlu area tetap gunakan pullback. Nah, di sini kita bisa buy, sell ini ranking ini. Jadi untuk area dari pullback kita bisa gunakan ini ya, candle pin bar dan rejection. Jika untuk tren besar kita bisa consecutive rejection candle. Untuk structure kita bisa di sini. Ini enggak seberapa penting. Tapi untuk eksekusi langsung kita bisa trend auto Fibo ini. Fibonya kita juga bisa gunakan. Nah, sesuai target semua. Ini follow the trend, candle follow the trend, indikator follow the trend. Nah, di sini kita bisa eksekusi selama tidak melawan dari pullback. Pullback sebagai batas, di sini ada batasnya. Di sini. Oh, ini M1 ya. M1 nggak seberapa kuat ya. Kita bisa untuk follow the trend. Kita bisa eksekusi di sini. Di sini kan ini nggak usah digunakan karena kita trade M1 sampai target Fibonacci sebelum paling bawah. Ini bisa dipadukan dengan indikator yang Anda pahami. Indikator itu bisa baik dan bisa buruk kalau Anda tidak pahami maksud dari indikator tersebut. Ya, seperti ini saja. Ini Fibonacci nggak kuat di turun, dia berubah tren. Ini terbentuk awannya, dia sudah tren, kita bisa eksekusi di sini. Oke, sekian penjelasan saya tentang 4 indikator yang sudah dibuat oleh kami. Semoga bermanfaat, semoga bisa mendatangkan profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.